Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kembali lagi di serial podcast Surabaya Mengaji. Masya Allah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Blitar. Cuman beliau sebenarnya kelahiran Surabaya, cuman dakwah beliau ini di kota Blitar, yaitu Ustadz Ayub. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini antum kelahiran Surabaya Ustadz ya? Putra Surabayanya sebenarnya Ustadz ya? Asli Surabaya. Cuman memilih medan dakwah di Blitar ya Ustadz ya? Masya Allah, Allah yang giring saya sampai bisa mendarat di Blitar. Di Blitar ya Ustadz ya? Baik, kita nanti akan obrolkan tentang lika-liku dakwah di Blitar, terutama di Blitar yang pedesaan nih Ustadz ya, karena kan medannya bukan di kota. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu pengertian dakwah Ustadz. Dakwah sendiri itu apa Ustadz? Taib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi dakwah ini adalah sebuah hal yang penting sekali bagi kaum muslimin ya, dan ini merupakan sebuah amal yang besar karena dengannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan wahyu, yaitu penyebaran wahyu ini adalah dakwah sehingga sampai kepada manusia, sampai ke kita sekarang kan begitu ya. Nah, jadi makna dakwah adalah yaitu ajakan. Dakwah itu adalah ajakan secara bahasa seperti itu. Yang dimaksud kita berdakwah di dalam syariat Islam adalah mengajak manusia ke jalan Allah. Ke jalan Allah, dan kemudian di dalam dakwah itu sendiri dituntut seorang dai. Seorang dai adalah orang yang berdakwah di sana harus dipenuhi dengan ilmu, dihiasi dengan ilmu. Jadi dakwah sendiri adalah menyebarkan ilmu kepada manusia supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, itu tadi pengertian dakwah Ustadz ya? Iya. Nah, untuk yang menyampaikan dakwah ini apakah ada kriteria khusus Ustadz? Apakah memang semua manusia bisa atau boleh menyampaikan dakwah, atau memang harus manusia-manusia khusus? Ini kriterianya gimana Ustadz? Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, dan demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, berarti secara umum manusia adalah orang-orang yang merugi kata Allah. Kemudian Allah kecualikan 4 golongan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di situ adalah ada tawassaw bil haqq, yang artinya dari awal adalah kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah yaitu keimanan yang didasari dengan ilmu ya. Karena ilmu karena keyakinan tidak mungkin bisa menjadi yakin kecuali dengan ilmu pasti. Kemudian yang kedua, orang yang mengamalkan ilmunya. Ketiga, tawassaw bil haqq, berdakwah. Kemudian tawassaw bis sabr, yaitu saling mewasiati terhadap kesabaran. Ada ulama yang mengartikan juga di dalam 3 hal sebelumnya itu butuh kesabaran. Nah, apakah semua wajib berdakwah? Jawabannya iya. Karena di situ Allah awali dengan lafaz insan, manusia, seluruh manusia, sampai dia beriman, kemudian dia beramal, kemudian dia berdakwah. Akan tetapi disebutkan ya oleh para ulama, salah satunya adalah Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yaitu dai itu ada 2 kriteria. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain adalah yaitu ketika seseorang mengajak kepada jalan Allah kepada keluarganya. Ini fardu ain ya Ustadz? Fardu ain, semuanya otomatis iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, yaitu qu anfusakum, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Ini wajib. Seorang suami memperingatkan istrinya ketika ada pelanggaran syariat. Seorang ayah memperingatkan anaknya ketika ada pelanggaran syariat, ini wajib. Kemudian kriteria dai yang kedua, lingkup yang lebih luas. Insyaallah. Nah, ini tentu dibutuhkan ilmu yang lebih dari lingkup yang kecil tadi. Barangkali seorang dai tersebut lebih mempelajari kondisi setempat, kemudian apa yang dia sampaikan, itu semuanya ada aturannya di dalam syariat Islam. Nah, dai yang seperti ini hukumnya fardu kifayah. Ketika ada yang melakukannya, yaitu berdakwah di tempat tersebut, maka kaum muslimin yang lain gugur kewajibannya. Jika tidak, maka semuanya berdosa. Semua berdosa. Tapi ini juga loh, Mas Reza, tidak sembarangan seseorang menjadi dai dari kriteria yang kedua. Yang kedua tadi. Iya. Kita lihat banyak sekali orang yang bermodal semangat ya. Insyaallah. Sehingga kita hukumi betul, memang niat mereka baik untuk menyebarkan agama Allah, kemudian memperbaiki umat. Tetapi kita sepakati bersama tentunya ya, tidak cukup niat baik itu, melainkan ada amalan yang benar yang mengiringi niat yang baik itu. Nah, tentu di situ ada syarat-syarat dan kriterianya, Mas Reza. Gimana menurut Mas Reza? Apa aja nih, Ustaz? Syarat-syaratnya, Ustaz? Untuk yang kriteria yang kedua nih, Ustaz ya, yang untuk ke masyarakat, Ustaz. Oh iya. Nanti kalau saya sebutkan Mas Reza nanti terbebani dengan syarat itu ya, supaya ikut berdakwah. Tidak, Ustaz. Ada cukup yang pertama aja, Ustaz. Ke keluarga, Ustaz. Fardu ain tadi. Masya Allah. Ya mungkin kalau di Surabaya sini sudah banyak yang terjun ya. Sudah banyak. Memang kalau di daerah-daerah di pedalaman kita mau tidak mau harus terjun di situ. Disebutkan oleh para ulama, syarat yang pertama diambil dari surat Yusuf ayat 108 tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Yang pertama ad'u ila Allah, yaitu dai itu mengajak ke jalan Allah. Syarat pertama adalah ikhlas. Insyaallah. Ya, ikhlas di dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, bukan jalan kelompoknya, bukan mengajak ke kemaslahatan dirinya pribadi. Ya, jangan sampai ada seseorang berdakwah, yaitu menyebarkan agama Islam, tetapi untuk keuntungan dirinya pribadi. Ini sama sekali dakwahnya tidak dianggap kebaikan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ikhlas. Yang kedua yaitu harus berilmu. Insyaallah. Karena kita ketahui ya, di dalam memperbaiki hal yang kecil saja, seseorang dibutuhkan dituntut untuk memiliki ilmu. Ilmunya. Dia butuh dengan ilmu. Apalagi untuk memperbaiki umat. Memperbaiki hal yang lebih besar. Tentu lebih butuh terhadap ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan ala basirah, di atas basirah. Jadi jalannya Nabi, jalan dakwahnya Nabi pertama ikhlas, yang kedua ala basirah, di atas ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, seorang dai tersebut kan menjadi sorotan. Ya. Seorang dai mesti bukan hanya lisannya yang didengar, tapi sikapnya juga dilihat. Dia harus mengamalkan ilmunya. Jangan sampai apa yang dia sampaikan kepada umat dia langgar justru. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, hendaklah menghiasi dirinya dengan akhlak. Akhlakul karimah. Barangkali sebelum dia berdakwah dia mudah emosi. Ketika dia mulai berdakwah, dia harus bisa ubah sikap sebelumnya. Karena seperti tadi saya katakan, dia sedang memperbaiki. Layaknya seorang dokter,
yang menghadapi pasien. Ya. Macam-macam yang dihadapi, penyakitnya juga bertingkat-tingkat. Semakin berat penyakitnya, maka dia dituntut untuk sabar lebih banyak dan berakhlak lebih banyak juga. Kemudian yang kelima adalah optimis. Seorang dai harus optimis. Seperti disebutkan Nabi Nuh, ya. Masya Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah beliau adalah 950 tahun dakwahnya. Jangan sampai kita cuma ya 950 jam Sudah nyerah ya Ustaz ya. sudah nyerah. Sudah wah ini kartu mati ya, sudah. Si fulan tertutup hatinya. Nah, ini enggak benar. Masya Allah. Dia harus tafaul, harus optimis. Jika tidak bisa kena orangnya, barangkali keluarganya tidak kena, temannya atau siapa yang berhubungan dengannya, sehingga dia bisa melihat orang terdekatnya berubah, sehingga dia bisa berpikir. Jadi seperti itu. Tadi sudah disampaikan bahwasanya pengertian dakwah dan kriteria siapa yang boleh menyampaikan dakwah ya. Dari kesimpulannya ada 5. Jadi harus ikhlas, berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian berakhlak baik dan optimis ya. Nah, ini kita sedikit kulik tentang antum pribadi Ustaz. Jadi putra Surabaya, lahir di Surabaya, kenapa milih dakwah di Blitar Ustaz? Ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya masuk Blitar sendiri, saya waktu itu niatnya memang bekerja ya, karena memang tidak ada kamus makna Blitar di kepala saya Sebelumnya ya. sebelumnya. Jadi subhanallah, ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah-mudahan istiqomah. Ketika itu pekerjaan yang saya tekuni saya anggap berat ya waktu itu. Sehingga saya putuskan balik Surabaya aja. Itu sekitar tahun berapa Ustaz? 2015. Oh, 2015. Nah, setelahnya ketika saya mau balik Surabaya, ada seorang teman yang menyarankan jangan. Tetap di Blitar aja, pergilah ke suatu daerah di Blitar. Di situ ada adik kelasmu dulu di pondok, barangkali bisa bermanfaat di sana. Nah, setelah itu kesehari-harian saya melihat adanya pelanggaran-pelanggaran syariat yang atas izin Allah Subhanahu wa taala menggugah semangat dakwah saya lagi. Akhirnya sudah, kitab-kitab dulu murojaah lagi. Masya Allah. Pelan-pelan kita ajari. Pertama, untuk pendekatan ke mereka tentu harus mendekatkan hati kita. Saya ajari dari belajar membaca Al-Quran terlebih dahulu. Belajar baca Al-Quran. Setelah mereka timbul kepercayaan terhadap saya mulai masuk dengan nasihat-nasihat, ya, dengan nasihat-nasihat. Kemudian saya ajarkan mereka bahasa Arab untuk menambah kepercayaan mereka terhadap saya. Setelah mereka mau mendengarkan kalimat saya, tentu kita yang pertama kita serukan adalah tauhid. Ya, kita serukan pertama adalah tauhid. Nah, dari situ mulai sedikit ya. Tentu tantangan untuk berdakwah di pedesaan tidak seperti di perkotaan, Mas Reza. Gimana Ustaz? Kalau di pedesaan Ustaz? Iya, yang saya hadapi di masyarakat pedesaan, mereka lebih berpegang kepada hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, untuk diajak berdiskusi itu pun tidak semudah yang ada di kota. Jadi memang butuh kesabaran yang lebih ekstra ya kalau di desa, dan hal itu bisa menjadi tantangan tersendiri untuk sebenarnya nasihat untuk kita sendiri. Bisa lebih perbaiki akhlak kita, kemudian bisa lebih bijak di dalam menghadapi orang-orang yang bermacam-macam tentunya. Begitu. Ya. Nah, jadi di kota sama di desa beda ya Ustaz ya tantangannya Ustaz ya. Terus di dakwah sendiri ini ada
kata hikmah dalam berdakwah, Ustaz. Oh iya. Nah, terutama yang di pedesaan kan nggak bisa langsung dikerasi, kemudian ini haram, ini salah gitu, Ustaz ya. Iya. Butuh yang namanya hikmah. Dan ini urgensi hikmah dalam dakwah ini gimana, Ustaz? Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah yang dimaksud dalam ayat itu adalah ilmu. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW, wa mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Nah, nasihat yang baik di dalam menyampaikan ilmu ini sangat-sangat berpengaruh sekali. Ya, karena kata-kata yang baik merupakan media terbaik di dalam menyampaikan kebenaran. Karena dengannya manusia bisa menilai, oh ini memang benar. Tetapi ketika seseorang menyampaikan kebenaran dengan nasihat yang keras, media lisan yang keras, ya, kemudian kondisi yang tidak tepat, maka ini yang dikhawatirkan dia justru memperkeruh. Bahkan objek dakwahnya bisa menilai yang benar ini jadi salah. Ini yang sangat dikhawatirkan, dan ya alhamdulillah ustadz-ustadz kita ini juga memperbincangkan masalah ini. Jangan sampai ada yang berpersepsi bahwasannya kita ini yang mengusung ajaran tauhid dan sunnah dituduh dengan segala macam tuduhan karena ulah kita sendiri. Caranya itu ya, iya, yang nggak bener. Bisa dengan tuduhan apa? Memecah belah umat, dituduh dengan tuduhan ini mengajarkan ajaran teroris. Ya. Terkadang masyarakat awam itu tidak butuh dengan dalil. Masya Allah. Ya. Apalagi orang di pedesaan itu tidak fokus di dalil yang kita sampaikan. Kita ini Pak Qur'annya, ini sunnahnya. Tahu apa mereka? Mereka hanya tahu, oh orang ini akhlaknya baik, orang ini lisannya lembut, orang ini murah, tangannya terbuka. Itu yang mereka nilai. Oleh karenanya Mas Reza, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu yang mulia ini, yaitu Islam, melalui Jibril kepada Nabi SAW. Sebelumnya beliau dikenal dengan orang yang berakhlak paling mulia, sampai-sampai musuhnya percaya dengan dia, bahkan dijuluki dengan Al-Amin. Ya, itu contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan masyarakat pada waktu itu, masyarakat Arab, kental dengan adat-adat leluhur yang sangat rendah sekali. Disebutkan mereka kalau makan bangkai, ya, kemudian kalau tawaf di Ka'bah kondisi telanjang, mereka juga berhubungan seksual dengan bebas, ya, disebutkan. Tetapi masyarakat yang parah seperti itu bisa mendengar Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang dari awal beliau sudah terkenal dengan akhlak. Ini penting. Ini yang justru banyak dilupakan oleh penggiat-penggiat dakwah. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas sharingnya untuk kesempatan kali ini. Baik, pemirsa sekalian dan pendengar sekalian, demikian kita tadi sudah mendengarkan dari Ustadz Ayub bahwasanya tentang berkaitan dengan dakwah, kemudian kriteria siapa yang menyampaikan dakwah, dan beliau sedikit sharing tentang dakwah di pedesaan, Ustadz ya. Jadi nggak hanya paham ilmu dan menguasai ilmu, tapi caranya harus tepat ya Ustadz ya. Cara tepat dan harus hikmah juga ya Ustadz ya. Iya. Dan semoga ini bisa mengambil manfaat dan faedah bagi teman-teman yang mungkin ada keluarga di pedesaan atau yang orang tua atau sanak family di di desa, untuk menyampaikannya nggak bisa langsung to the point, strike dalil gitu ya Ustadz ya. Iya. Bisa diawali dengan adab atau akhlak. Nanti pasti mereka penasaran sendiri dan tanya hukumnya ya Ustadz ya. Benar. Taib. Demikian, semoga bisa mengambil manfaat. Barakallahu fikum. Kita tutup obrolan kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.